Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang pembayaran insentif dan promosi pegawai, yaitu salah satu subtopik dari mata kuliah Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Profesor Dr. Nurwati, SE, MSc. Pembahasan pertama, pembayaran insentif. Arti dan pentingnya pembayaran insentif. Pembayaran insentif merupakan bentuk motivasi yang dinyatakan dalam bentuk uang. Syarat pembayaran insentif agar bisa berhasil yaitu ada 5. Yang pertama, pembayaran hendaknya sederhana sehingga dimengerti dan dihitung oleh pegawai sendiri. Yang kedua, penghasilan yang diterima pegawai hendaknya langsung menaikkan output dan efisiensi. 3. Pembayaran hendaknya dilakukan secepat mungkin. Keempat, standar kerja hendaknya ditentukan hati-hati, karena standar kerja terlalu tinggi dan terlalu rendah sama tidak baiknya. Yang terakhir, besarnya upah normal dengan standar kerja per jam hendaknya cukup memotivasi pegawai untuk bekerja lebih baik. Sistem pembayaran insentif. Sistem pembayaran insentif dikenal 3 sistem. Yang pertama, sistem pembayaran insentif untuk pegawai produksi, di mana sistem pembayaran insentif untuk pegawai produksi ada 2, yaitu piece rate dan time bonus. Piece rate yang pertama, pembayaran per potong proporsional. Sistem ini banyak digunakan. Pekerjaan dibayar berdasarkan seluruh produk yang dihasilkannya, dikalikan tarif pembayaran per potong, didasarkan atas penyelidikan waktu untuk menentukan waktu standarnya. Kedua, pembayaran per potong Taylor. Cara ini dikemukakan oleh Taylor dengan mengatur tarif berbeda untuk pegawai yang bekerja di atas dan di bawah output rata-rata. 3. Pembayaran per potong kelompok. Cara penyelesaiannya dengan menentukan standar untuk kelompok. Mereka yang berada di atas standar, kelompoknya akan dibayar sebanyak unit yang dihasilkan dikalikan dengan tarif per unit. Sedangkan untuk time bonus, yang pertama health save plan. Besarnya persentase premi yang diberikan 50% dari waktu yang dihemat. Yang kedua, 100% premium plan, persentase preminya adalah 100%. 3. Index plan premi yang diberikan adalah 75%. Sistem pembayaran insentif yang kedua yaitu premi yang didasarkan atas waktu pengerjaan. Ada 3, yaitu yang pertama Round Plan, yang kedua Emerson Plan, yang ketiga premi diberikan atas dasar waktu standar. Dari berbagai sistem upah insentif, bisa dilihat besarnya upah yang akan diterima pegawai akan berbeda bergantung sistem pengupahannya. Sistem pembayaran insentif yang ketiga yaitu sistem pembayaran insentif untuk pegawai bukan produksi. Di sini dibicarakan sistem upah insentif untuk white collar worker, untuk pegawai penjualan dan tenaga pimpinan. 1. Insentif untuk pegawai penjual. 2. Masalah berhubungan dengan insentif penjualan. Yang ketiga, insentif untuk pimpinan. Macam bentuk insentif. Yang pertama, bonus payment atau pembayaran premi. Premi diberikan kepada pimpinan setelah akhir tahun ditambah pada gaji. Yang pertama, stock option, hak untuk memberi saham pada harga tertentu pada periode tertentu. Yang kedua, phantom stock plans. Di bawah cara ini, pimpinan tidak benar-benar menerima saham.
tetapi hanya dicatat dalam rekeningnya nilai saham perusahaan terhadap harga saham. Yang kedua, pembayaran insentif untuk seluruh pegawai. Di antara berbagai sistem pembayaran insentif ini adalah pertama, stock ownership plan atau pemilikan saham bersama. Yang kedua, profit sharing atau pembagian laba. Pembahasan kedua, promosi pegawai. Arti dan pentingnya promosi. Promosi berarti kegiatan perpindahan pegawai dari satu jabatan lain yang mempunyai status serta tanggung jawab yang tinggi. Promosi jabatan umumnya didambakan oleh setiap organisasi. Oleh karena itu, program promosi perlu diadakan dan mengandung pertama, ke arah mana suatu jabatan akan menuju. Yang kedua, sampai di mana jenjang akhir suatu jabatan akan dicapai. Ketiga, kriteria apa dan persyaratan bagaimana yang diperlukan untuk promosi jabatan. Dasar promosi. Promosi bagi pegawai dan dalam organisasi harus berdasarkan pertimbangan objektif karena objektivitas promosi akan membawa dampak positif, motivasi atau semangat kerja pegawai lain dalam organisasi. Umumnya terdapat dua dasar untuk promosi, yaitu kecakapan kerja atau merit dan senioritas. Kebanyakan organisasi menggunakan dasar senioritas pegawai untuk promosi karena yang pertama mempunyai masa kerja lama, yang kedua mempunyai pengalaman kerja banyak, yang ketiga mempunyai tingkat loyalitas tinggi terhadap organisasi, yang keempat memiliki kejujuran tinggi dibanding pegawai junior. Kelemahan dasar senioritas dalam promosi. Yang pertama, pegawai senior kadang-kadang sudah statis dan loyo. Dua, pengalaman belum tentu mempunyai prestasi tinggi. Tiga, sulit menerima perubahan dan perkembangan baru. Empat, sukar menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi baru. Para penentu kebijakan dalam organisasi cenderung menggunakan kecakapan kerja atau merit sebagai dasar promosi, sebab kompensasi yang baik adalah dasar kemajuan seseorang. Namun, umumnya anggota organisasi lebih cenderung pada senioritas, sebab umumnya mereka berpendapat dengan makin lama masa kerja pegawai, kecakapan mereka menjadi lebih baik. Demikian yang dapat kami paparkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.